Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama siapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Nyanyikan pujian ini, hidup adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hormat, syukur, pujian bagi Tuhan. Terima kasih buat hari baru yang Bapa beri. Terima kasih buat kehidupan, buat detak jantung, buat nafas, buat aliran darah di dalam tubuh kami. Tuhan masih memberi waktu yang indah bagi kami di hari ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, menjadi pedoman bagi perjalanan kami sepanjang hari ini. Urapan-Mu atas hamba-Mu, bahkan atas seluruh sidang jemaat, bahkan siapapun yang mengikuti renungan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Di dalam Galatia 5 ayat 13, Rasul Paulus berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13 mengingatkan kita. Mari berdiri di atas pengorbanan Yesus. Ketika kita melihat apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita, maka itu merupakan titik tolak, titik balik untuk kita mengabdi kepada Allah dan kepada sesama dalam umur hidup yang Tuhan beri bagi kita. Saudara sekalian, hidup ini adalah kesempatan. Yang pertama, kesempatan untuk menolong sesama kita yang hidup di dalam kesusahan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-10, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, dan garis bawahi kalimat ini, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Saudaraku, perhatikan di sini jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika Paulus berbicara kepada Timotius mengenai bagaimana Timotius harus merawat dan membimbing jemaat Tuhan, maka sebahagian daripada jemaat Tuhan dalam kelompok tersebut yaitu para wanita, yang Paulus berkata menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Jadi Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memberi waktu, Tuhan memberi kita hidup untuk apa? Untuk menolong orang lain yang hidup di dalam kesesakan. Saudara sekalian, kata kesesakan ini yaitu klibo. Mirip tibo ya saudara-saudara sekalian. Klibo ini artinya mengalami kesusahan, kesesakan, tindasan, penderitaan, atau terhimpit, atau keadaan yang begitu sempit, situasi yang begitu sempit. Di dalam bahasa Jawa ada satu kata itu tibo, jatuh. Nggak beda-beda jauh. Tetapi kata tlibo ini artinya orang-orang yang sedang mengalami kesusahan.
yang hidupnya terhimpit, yang begitu sesak perjalanan hidup mereka. Saudara sekalian, firman Allah mengajar, mari kita memperhatikan orang lain yang sedang berduka cita, yang hidupnya mungkin ekonominya sedang di dalam masalah. Itu sebabnya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa jemaat memiliki kas khusus yang disebut kas sosial. Untuk apa kas sosial? Untuk membantu orang lain yang kesusahan. Untuk membantu saudara-saudara kita seiman yang di dalam penderitaan. Yang hidupnya terasa begitu sempit, begitu sesak, yang ditindas oleh berbagai macam duka cita, yang sedang ada di dalam penderitaan, perjuangan, pergumulan hidup yang begitu berat. Dan itu memang sesuai dengan firman Allah. Bertanggung-tanggunganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara sekalian, kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus menyerap sari-sari, yaitu firman Allah. Itu yang membuat kita hidup. Dan firman Allah mengajar kita untuk menggunakan waktu kesempatan hidup ini untuk menolong orang-orang yang hidup di dalam kesesakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau saudara masih diberi nafas, mari ingat untuk memperhatikan orang lain yang hidup dalam penderitaan. Apapun itu, baik itu dukungan materi, dukungan moral, perhatian, doa, memotivasi, memberi semangat, bahkan berbagi hal-hal materi yang Tuhan beri kepada saudara, kepada mereka yang susah, berbagi kepada mereka. Tuhan disukakan olehnya. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan hanya mengambil untuk diri sendiri, tapi terimalah dari Tuhan dan jadilah saluran berkat yang memberkati orang lain. Berikutnya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa saudara sekalian? Kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Kesempatan untuk bertobat. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kembali Paulus berbicara kepada Timotius dalam surat penggembalaan ini. Paulus berkata apa kepada Timotius? Pekerjaan Timotius, fungsi panggilan Timotius dikatakan bahwa menuntun dengan lemah lembut orang yang suka melawan. Orang yang selalu kontra dengan kita. Orang yang selalu tidak harmonis hubungannya dengan kita. Firman Allah berkata, tuntunlah mereka. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudaraku, ketika kita ada orang yang berbuat baik dengan kita, maka sangat mudah bagi kita untuk memperlakukan mereka dengan baik. Benar? Benar sekali. Tapi ketika ada orang-orang yang selalu menyakiti hati kita, mungkin agak sulit untuk kita berbuat baik. Tetapi marilah kita kembali kepada firman Allah. Mari kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, di mana kita memiliki Bapa yang penuh dengan kasih, dan kasih Allah itu, kasih agape itu sudah dicurahkan di dalam kita. Kita memiliki, kita menerima, kita menikmatinya. Dan kemudian firman Allah berkata, dengan kasih itulah, dengan kasih dari Allah itulah, dengan lemah lembut kita menuntun orang lain, yaitu orang-orang yang mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ada orang berkata, Pak, kenapa orang yang baik kayaknya umur pendek, tapi orang yang jahat kok umurnya panjang? Saya berkata, berkiblat kepada firman Allah.
Ya Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Saat ini juga mari kita tinggalkan dosa. Kalau saudara berkata, saya terlalu banyak kesalahan dan dosa. Sekotor apapun hidup kita, Yesus datang untuk membereskan masalah dosa kita. Hari ini selagi ada nafas, kembali kepada Tuhan. Minta ampun, Tuhan ampuni saya, pulihkan hidup saya. Saya mau hidup hanya untuk Engkau saja. Jemaat, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Tuhan sudah menunggu kita. Tuhan menunggu, Tuhan sabar. Mari kembali. Benahi rumah tangga. Kembali pulang tinggal dengan keluarga. Jangan tinggalkan keluargamu. Saudara sekalian, bekerjalah dengan jujur. Jadilah jemaat yang hidup dengan takut kepada Allah. Taati peraturan-peraturan yang ada dalam negara kita. Hidup dalam kekudusan kesucian. Dan biarlah firman Allah itu menjadi pelita yang menerangi perjalanan hidup kita. Saudara sekalian, jangan sampai terlambat. Sebab Alkitab mencatat keterlambatan Esau. Dia menjual hak kesulungannya yang sudah Tuhan beri kepada dia. Dia menyia-nyiakan itu, kesempatan dalam hidupnya yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tapi Esau menolak hak itu, menolak kesempatan itu. Sehingga ketika dia akan memperbaikinya itu, sekalipun dia dengan menangis, tapi tidak ada kesempatan lagi. Saudara, ketika masih bernafas, itulah kesempatan untuk kita bertobat, membenahi hidup kita. Apa yang sudah hilang, mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, tidak ada lagi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saat ini kembalilah kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kesempatan dalam hidup ini untuk apa? Untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan. Saudara sekalian, Filipi 4 ayat 13, Paulus berkata begini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tentu itu ayat hafalan kita. Tapi ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus bilang apa? Aku berani menghadapi segala sesuatu. Aku cakap menanggung semua kesusahan, penderitaan, kesulitan. Ketika aku tidak punya makanan, ketika aku tidak punya pakaian, ketika aku sakit, ketika aku didera, aku dimusuhi. Aku bisa kok, aku mampu menghadapi semua itu. Karena dalam Tuhan aku punya kekuatan. Aku cakap menanggung semua itu dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Tapi ayat 14 Paulus bilang apa? Tapi ternyata jemaat baik juga perbuatanmu, jemaat di Filipi. Karena kamu mengambil bagian dalam kesusahanku. Mereka begitu care, peduli kepada Paulus. Dan mereka mengambil bagian dalam penderitaan Paulus. Mereka bersama-sama dengan Paulus hidup dalam kesetiaan. Bahkan mereka mendukung Paulus dalam pelayanannya. Mereka berbagi dengan Paulus. Saudara sekalian, kesempatan yang ketiga, hidup adalah kesempatan untuk apa? Mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Bermitra, bekerja sama, bergandengan tangan. Sebagai sesama hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang keempat, hidup ini kesempatan untuk apa? Untuk bekerja. Bekerja bagi keluarga. Bekerjalah dengan baik di mana saudara bekerja, ya, di kantor, di pabrik, dimanapun juga. Bekerjalah dengan baik agar nama Tuhan dimuliakan dan pekerjaanmu diberkati. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang laman membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Mari bekerja dan Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, ingat, ketika hidup ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 90 ayat 12, saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Saudara sekalian, waktuku di dunia begitu singkat. Seharusnya aku dapat lebih bijak memanfaatkan setiap momen yang Tuhan berikan kepadaku. Kalau kita sadari bahwa hidup ini begitu singkat, mari kita pakai hidup ini seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jangan takut saudara sekalian, sebab rotasi bumi, revolusi bumi mengelilingi matahari, itu semua ada dalam pengaturan Tuhan. Kalau alam yang begitu makro, begitu Tuhan pelihara, terlebih saudara dan saya. Sebab firman Allah berkata, selai rambut jatuh pun Tuhan tahu.
Mari kita hidup dengan cara-caranya Tuhan. Mari kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hidup ini adalah kesempatan. Ingat saudara, yang pertama, kesempatan untuk apa? Kesempatan menolong sesama yang hidup dalam kesusahan, dalam kesulitan, penderitaan. Berbagi dengan mereka. Yang kedua, kesempatan untuk bertobat. Jangan sampai hilang kesempatan itu. Gunakan sebaik-baiknya. Kembali kepada Tuhan. Ketika kita sudah terbujur kaku di atas ranjang kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tapi saat ini, selama saudara masih berkata Yesus, saudara masih bisa memanggil nama Yesus, Dia mau mengampuni. Dan pakai hidup ini mendukung hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, berjejaring, bekerja sama, bergandengan tangan. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, para pelayan, jemaat hamba-hamba Tuhan yang berkolaborasi bersama dengan Tuhan, Tuhan hadir menyatakan keajaibannya. Dan yang keempat, kerjalah. Kerja dan bekerja. Hidup ini kesempatan untuk bekerja. Amin. Bekerja dengan baik. Jangan mempermalukan nama Tuhan, tapi biar nama Tuhan dimuliakan. Dan ingat, ketika saudara bekerja, mari singkat hidup ini. Makanya gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan yang memberi, Tuhan pasti menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Allah yang kami sudah terima pada pagi ini. Tanamkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat dalam pergumulan mereka. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan beri pertolongan pada waktunya. Terutama yang terikat dalam dosa. Tuhan beri kemampuan lepas dari belenggu dosa dalam nama Yesus. Tuhan berkati pekerjaan, profesi, usaha mata pencarian ditolong dalam nama Yesus. Berkati pendidikan, sekolah, perkuliahan mereka. Mereka berhasil, nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Bapa, setiap rumah tangga keluarga ditolong oleh Tuhan. Berkati gembala, staf gembala, seluruh diaken, hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan, aktivis, bahkan seluruh jemaat dari yang terkecil sampai yang tertua lansia. Diberkati, ditolong, melihat kebaikan, anugerah, kemuliaan Allah, kemurahan Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Bapa, berkati negara kami, kota provinsi di mana kami ada. Berkati presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan berkati seluruh staf menteri yang ada. Bahkan kami juga berdoa Tuhan menolong Indonesia. Lalu dari virus corona, Tuhan tolong Bapa. Kami minta, kami mohon, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pelihara umat ketebus-Mu yang ada dalam negara ini. Bahkan khususnya pagi ini seberapa yang sudah mendengar firman Allah, bahkan yang sedang berdoa, Tuhan memberkati mereka. Segala puji syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami akan kembali beraktivitas. Kami tahu Tuhan ada selangkah di depan kami. Dan jemaat Tuhan, saudara sekalian, terima berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita, memberkati dan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.